Sekarang kan ini sebetulnya kita masih lakukan pengkajian ya. Jadi ini memang baru sangat-sangat awal sekali. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN juga di awal tahun 2022 ini, kita masih dalam tahapan pengkajian. Kita berharap bahwa nanti bagaimana komposisi daripada corporate restructuring ini bisa dilakukan, ini kita bisa selesaikan di awal triwulan kedua tahun 2022 ini, atau di akhir triwulan pertama. Nah, tapi kurang lebih kalau kita lihat bagaimana pelaksanaannya di perusahaan-perusahaan listrik di negara-negara lain, kelihatannya yang pasti ada subholding di tempat-tempat lain aja yang kita lihat mereka memiliki subholding di bidang pembangkitan gitu kan, dan mungkin di pembangkitan ini kan seperti yang kita lihat juga sekarang di PLN, nggak semua pembangkit ini memang dimiliki sendiri oleh PLN, ada juga yang memang melalui mekanisme ataupun melalui struktur skema IPP dengan para investor yang memang menjadi IPP bagi PLN, memberikan pasokan listrik. Kemudian ada juga dari sisi transmisi, distribusi, dan retail. Ini yang memang dalam tahap awal-awal ini mungkin kita akan melihat bahwa transmisi, distribusi, dan retail akan menjadi fokus utama bagi pengembangan PLN ke depannya. Karena memang bagaimana memastikan tingkat elektrifikasi yang lebih baik, bagaimana memastikan bahwa tingkat layanan kepada masyarakat itu bisa ditingkatkan, sambil juga kita melihat bagaimana kita bisa meningkatkan demand terhadap listrik ke depannya, karena memang salah satu tantangan yang dihadapi oleh PLN saat ini dalam 3 sampai dengan 5 tahun mendatang adalah bagaimana kita bisa meningkatkan demand terhadap sektor listrik ini secara signifikan, karena akan masuk secara cukup signifikan dalam 5 sampai dengan 6 tahun mendatang pasokan listrik, terutama yang terkait dengan pengadaan di masa lalu. Contohnya misalnya di tahun 2022 ini tambahan pasokan listrik yang akan bertambah ke dalam sistem PLN ini berkisar kurang lebih sekitar 7,4 gigawatt, dan ini yang tentunya bagaimana kita bisa memastikan bahwa peningkatan daripada demand ini bisa dari waktu-waktu itu sehingga tidak terdapat kelebihan pasokan listrik yang tentunya juga akan bisa memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan di PLN juga. Jadi bagaimana PLN itu bisa memastikan bahwa dari sisi industri, dari sisi rumah tangga, sambil juga memastikan bagaimana memastikan juga kondisi keuangan yang sebaik-baiknya di PLN. Lalu kemudian yang ketiga tentunya beyond KWH. Ini yang kita lihat bahwa saat ini memang PLN melalui anak usahanya Icon Plus tentunya memiliki potensi untuk bisa memanfaatkan jumlah pelanggan yang dimilikinya saat ini yang berkisar lebih dari 90 juta ya tentunya di PLN, ini untuk bisa dioptimalisasikan menjadi jasa layanan beyond KWH. Dan ini juga sudah kita lakukan melalui pengembangan daripada PLN Mobile di tahun 2021, dan memang pelanggan aktif dari PLN Mobile ini sudah berkisar di atas 4 juta saat ini. Jadi ini merupakan beberapa hal yang mungkin nanti kita juga akan lihat di luar dari pembangkit, transmisi, distribusi, dan retail yang merupakan bagian daripada holding, karena memang merupakan fungsi yang akan difokuskan oleh PLN dalam beberapa tahun mendatang. Kemudian beyond KWH, apakah memang akan diperlukan juga subholding lainnya seperti misalnya keengineeringan. Kita tahu sekali juga ke depannya tentunya PLN membutuhkan ada banyak sekali pengembangan termasuk juga pengembangan daripada transmisi dan distribusi. Nah ini yang juga tentunya kita lihat apakah dibutuhkan adanya subholding yang terpisah di bidang keengineeringan, kemudian juga dalam bidang energi primer. Karena kedepannya tentunya dengan adanya pengembangan energi baru dan terbarukan, tentunya juga adanya transisi di mana dibutuhkan adanya pengadaan dalam bentuk gas yang merupakan energi yang merupakan transisi dari batu bara menuju energi baru dan terbarukan, mungkin juga bisa menjadi salah satu opsi adalah subholding di bidang energi primer dan juga logistik. Ini yang memang lagi kita kaji secara. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.